Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak YouTube Official. Nah, berbicara tentang Kalimantan ya, Kalimantan itu memang unik banget. Selain Kalimantan itu terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, ya intinya Indonesia itu tergantung dengan Kalimantan untuk sumber daya alam. Tentunya yang paling saya suka adalah budaya yang ada di Kalimantan ini. Di sini itu ya, tua muda itu satu padu melestarikan budaya adat istiadat yang ada di Kalimantan ini. Nah, di Kalimantan itu banyak ya subsuku, entah itu dari Dayak ataupun dari suku Banjar, Kutai dan suku-suku lain, dan juga para paguyuban pendatang, misalkan pendatang dari transmigrasi ya. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang budaya dulu sebelum nanti berbicara tentang sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ini itu ada sekitar subsuku etnis ataupun masyarakat asli Pulau Kalimantan. Kita ambil contoh dari suku Dayak dulu. Katanya di Kalimantan ini subsuku ataupun etnis yang ada di Kalimantan dari etnis Dayak itu ada jumlahnya 400 lebih subsuku yang ada di Kalimantan ini. Dan juga ada rumpun besar ya, kalau nggak salah ada 7 rumpun, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Punan, rumpun Kalimantan, rumpun Odanum, dan rumpun apa ya, lupa ya, pokoknya ada 7 rumpun besar lah ya yang ada di Kalimantan. Dan juga ada suku Banjar yang lumayan besar juga di Pulau Kalimantan, ada suku Kutai, suku Pasir, suku Tidung, dan suku-suku lainnya. Dan tentunya bahasanya pun juga berbeda. Contohnya kalau di sini ya, kalau di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Malino ini ada 11 etnis ataupun 11 etnis suku Dayak yang tentunya bahasanya pun berbeda ya. Bahasa antara suku meskipun sesama suku Dayak tetapi beda etnis itu pun berbeda ya untuk bahasa sehari-harinya. Makanya kita di sini tuh juga memakai bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan. Kenapa di Kalimantan itu kaya akan budaya? Di Kalimantan itu kita bisa melihat ya, kita bisa melihat di mana di Kalimantan ini tuh masyarakatnya sangat menghormati adat istiadat yang ada di Kalimantan. Nah, kita jangan heran kalau di Kalimantan tuh banyak pantangan, banyak larang-larangan, terus banyak ya, memang di Kalimantan itu adat dan budaya itu masih terjaga hingga saat ini. Meskipun beda agama itu tidak menyurutkan ya, di Kalimantan ini itu untuk melestarikan adat dan budaya di Kalimantan ini. Jadi tua muda itu ya melestarikan, bahkan usia dini pun sudah dilatih untuk melestarikan budayanya. Nah, ini tentunya perlu dicontoh di daerah lain untuk melestarikan budaya adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah. Di setiap tahun ada kegiatan budaya, kegiatan yang melestarikan budaya tersebut. Jadi masyarakat dan pemerintahan pun sangat mendukung untuk kegiatan budaya ataupun melestarikan kegiatan budaya. Dan untuk sumber daya alam, ya memang kita akui kalau sumber daya alam ya kalau di Kalimantan itu sangat melimpah sekali. Bahkan Pulau Jawa kalau tidak ada Kalimantan mungkin tidak ada listrik ataupun tidak ada energi listrik di Pulau Jawa kalau mengandalkan PLTA tenaga air. Dan hampir di semua pulau Kalimantan itu ada tambang batu baranya ya. Bukan hanya tambang batu bara tetapi juga ada tambang emas dan tambang boksit dan tambang-tambang lainnya. Jadi di Kalimantan itu sangat lengkap untuk sumber daya alamnya. Ya kita bisa ambil contoh di Pulau Jawa itu pembangkit listriknya itu menggunakan uap ataupun menggunakan batu bara untuk membangkitnya, untuk bahan bakarnya. Jadi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya pun juga tergantung dengan Kalimantan untuk bahan bakar
PLTU-nya tersebut. Selain tambang batu bara, juga Kalimantan juga terkenal dengan penghasil kayu. Bahkan kayu ulin, kayu meranti, kayu merbau itu banyak yang dibawa keluar Kalimantan. Dan sekarang pun ya memang Kalimantan juga dijuluki dengan paru-paru dunia karena hutan tropis terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Ya, jadi wajar kalau di Kalimantan itu menjadi paru-paru dunia saat ini. Tetapi banyaknya eksploitasi, ya, eksploitasi tambang ataupun pembabatan hutan yang dialihfungsikan untuk tambang ataupun dialihfungsikan untuk perkebunan. Jadi sangat miris sekali ya, pembukaan lahan untuk dialihfungsikan menjadi tambang ataupun menjadi perkebunan yang mengorbankan begitu banyaknya pohon-pohon yang ada di hutan tropis Kalimantan ini. Sangat mengkhawatirkan sekali kondisi Kalimantan saat ini. Ya itulah tentang Kalimantan, kekayaan budaya, seni dan budaya, dan juga kekayaan sumber daya alamnya. Itulah istimewa Kalimantan. Mungkin Kalimantan sebagai penyangga, penyokong negara kesatuan Republik ini karena sumber dayanya yang sangat melimpah. Dan juga budaya, seni budayanya mungkin bisa jadi percontohan untuk daerah lain agar tetap melestarikan adat dan budaya di Nusantara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.